Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في القرآن الكريم: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. Ayolah hadirin sidang salat Jumat rahimani rahimakumullah. Marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di kesempatan hari yang berbahagia ini, Allah masih memberikan limpahan nikmat-Nya kepada kita semua, sehingga dengan nikmat-nikmat tersebut kita masih bisa melakukan salah satu dari sekian banyak perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu melaksanakan ibadah salat Jumat berjamaah. Salawat serta salam semoga terlimpah kepada junjungan Nabi kita yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan kita umatnya yang terus berusaha meniti jalannya hingga akhir zaman. Hadirin sidang salat Jumat yang sama-sama mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Agama kita Islam yang kita cintai ini adalah agama yang rahmatan lil alamin, agama yang menjadi panutan rahmat bagi seluruh makhluknya, bukan hanya bagi manusia, akan tapi bagi makhluk-makhluk yang lain. Oleh karenanya kita senantiasa diperintahkan untuk berbuat baik kepada siapapun dan kepada makhluk manapun. Perbuatan baik ini yang kita kenal dalam bahasa agamanya adalah dengan kata ihsan. Ihsan merupakan berbuat baik, berasal dari kata ahsana yuhsinu ihsanan, yang artinya memberikan manfaat kepada orang lain. Dan berbuat baik atau ihsan ini merupakan perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitabnya yang mulia, Allah Subhanahu wa taala berfirman: wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan berbuat baiklah kalian, karena sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang senantiasa berbuat baik. Di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda: innallaha katabal ihsana ala kulli syai'. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mewajibkan kepada manusia untuk senantiasa berbuat baik kepada siapapun. Ini dua dalil atau nas yang menunjukkan perintah kita untuk senantiasa berbuat baik. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, ketika seseorang melakukan perbuatan baik, pada hakikatnya dia adalah berbuat baik pada dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri, bukan untuk orang lain. Karena setiap orang yang melakukan perbuatan baik, Allah akan mengganjar, Allah akan memberikan pahala 10 bahkan sampai 700 kali lipat. Di dalam Al-Quran, Allah juga menerangkan masalah ini. Hal jazaa'ul ihsani illal ihsan. Tidaklah ada balasan kebaikan melainkan kebaikan itu pula. Artinya orang yang melakukan kebaikan, kebaikan itu buat dirinya sendiri. Ini keutamaan orang yang senantiasa melakukan perbuatan baik. Oleh karenanya, janganlah kita menganggap remeh sekecil apapun perbuatan baik. Karena ada di antara orang ketika diperintahkan untuk berbuat baik, perbuatan kecil, perbuatan remeh yang dianggapnya seperti itu, dan dia enggan untuk melakukan kebaikan seperti itu. Padahal di sisi Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai ganjaran yang sangat luar biasa. Misalnya ketika kita bertemu dengan sesama saudara kita, menampakkan senyum saja,
Bukankah ini merupakan perbuatan baik? Dan Allah akan memberikan pahala ganjaran bagi orang yang senantiasa melakukan kebaikan tersebut. Di dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim, hadis ini sahih, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La tahkiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin talqin." Janganlah kalian meremehkan kebaikan sedikit pun, sekecil apapun, walaupun kau bertemu dengan saudaramu dengan wajah yang manis, dengan senyuman, dengan raut muka yang berseri-seri. Ini perbuatan baik yang kadang kebanyakan manusia meremehkan perbuatan kebaikan tersebut. Padahal itu mempunyai ganjaran pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, sekali lagi kita jangan merendahkan perbuatan kebaikan apapun. Hatta ketika kita pulang setelah Jumatan, ada duri ataupun batu yang menghalangi di jalan, kita singkirkan, maka itu perbuatan kebaikan. Dan itu dikatakan sebagai bagian dari yang namanya keimanan. Luar biasa. Ini merupakan keutamaan orang senantiasa berbuat baik dalam keadaan apapun. Hadirin sedang sholat Jumat yang berbahagia. Adapun berbuat baik ini dibagi ke dalam 3 poin besar. Yang pertama, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana seorang katakan berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala? Orang yang berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala yaitu dia dengan cara menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhkan segala apa-apa yang dilarangnya. Jauhkan segala perbuatan dosa, baik dosa besar ataupun dosa kecil. Dosa besar adalah perbuatan kesyirikan, dan ini merupakan kezaliman yang sangat besar. Syirik dikatakan berbuat zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Dia menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Dia melakukan sesembahan ibadah bukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang yang melakukan perbuatan kesyirikan, menyembah bukan kepada Allah, meminta bukan kepada Allah, dia telah melakukan perbuatan kezaliman, dan kezaliman yang sangat besar. Inna syirka la dzulmun adzim. Sesungguhnya perbuatan kesyirikan itu merupakan kezaliman yang sangat besar. Maka jauhkan sejauh-jauhnya dosa besar tersebut. Dan banyak lagi tentang perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan larangan-larangan yang telah disampaikan melalui lisan Rasulnya. Kemudian yang kedua, berbuat baik kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada manusia ini pun banyak sekali. Bisa tolong menolong, bantu membantu sesama saudara kita ketika dia memang butuh bantuan, butuh yang namanya pertolongan, maka kita bantu yang seperti itu. Kemudian jauhi dari yang namanya menyakiti, jauhi dari yang namanya mencela, apalagi nauzubillah sampai menghilangkan nyawa saudaranya sendiri. Dan ini adalah perbuatan yang sangat terlarang. Hanya karena permasalahan dunia, hanya karena persaingan bisnis, kadang dia tega, rela untuk menghilangkan nyawa saudaranya. Bukankah Rasul kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam telah menerangkan tentang haramnya menghilangkan nyawa seorang manusia ataupun saudaranya? Kata Rasulullah SAW dalam hadis sahih riwayat Imam An-Nasai, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "La zawalu dunya ahwanu indallahi min qatli rajul muslim." Lenyapnya, hancurnya dunia itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim. Hadirin sidang salat Jumat yang berbahagia, perhatikan. Hancurnya dunia beserta isinya itu lebih ringan di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada terbunuhnya seorang muslim tanpa hak. Dalam riwayat lain, masih riwayat yang sama, hadis sahih riwayat Imam An-Nasai, Rasulullah SAW bersabda, "Qatlul mu'min a'zamu indallahi min zawalid dunya." Terbunuhnya seorang muslim urusannya itu lebih besar di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada hancurnya dunia beserta istrinya. Ini perkara yang harus senantiasa menjadi perhatian bagi kita kaum muslimin. Karena kalau kita lihat sekarang betapa murahnya nyawa seorang manusia hanya karena uang 10.000, hanya karena berebut wanita, hanya karena berebut materi, dia rela menghabiskan nyawa saudaranya sendiri. Nauzubillah min dzalik. Bahkan dalam hadis lain dikatakan, dalam hadis sahih riwayat Imam Ahmad, Abu Daud
Bahwasanya di sini sahih Rasulullah bersabda, kasru admil mayit ka kasri hayyan. Mematahkan tulang mayit itu seperti mematahkannya saat hidup. Bayangkan, mayit tulang belulang yang sudah mati kemudian kita patahkan, itu sama saja mematahkan saat dia hidup, ketika dia hidup. Ini menunjukkan bahwasanya terjaganya kehormatan seorang muslim. Sampai ketika sudah meninggal pun tulang belulangnya tidak boleh dipatahkan. Dan inilah penjagaan Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya yang sangat mulia, yaitu kaum muslimin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Hadirin sedang salat Jumat rahimakumullah. Adapun poin ketiga, berbuat baik kepada makhluk lain. Seperti apa? Contohnya kepada binatang. Ini pun kita diperintahkan untuk senantiasa berbuat baik. Jangan sampai berbuat zalim. Jangan sampai menyakiti kepada binatang tersebut. Contoh dalam hadis-hadis diterangkan bahwasanya ada seorang wanita yang dia diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala karena apa? Menyakiti yang namanya binatang. Diriwayatkan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Imam Muslim bahwasanya seorang wanita tersebut dia mengurung kucing dan tidak memberinya makan hingga kucing tersebut sampai mati. Maka dikatakan wanita tersebut diazab, disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka menjadi perhatian bagi kita semua. Ketika kita senang ataupun suka kepada binatang dan itu kita pelihara, maka sebagai tanggung jawab kita adalah memberinya makan, memberinya minum. Jangan sampai hanya karena senang, suka, kemudian dikurung berhari-hari tanpa diberi makan, tanpa diberi minum. Maka dia telah berbuat zalim kepada binatang tersebut. Dan sebaliknya, ada seorang wanita yang dia masuk surga atau dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala sebab apa? Sebab memberikan air minum kepada seekor anjing. Ini merupakan kemuliaan, penjagaan untuk senantiasa kita berbuat baik kepada yang namanya binatang. Orang yang melakukan berbuat baik kepada binatang akan mendapatkan ganjaran pahala. Dan sebaliknya ketika orang melakukan berbuat zalim kepada binatang, maka dia pun mendapat siksa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjadikan pada diri-diri kita untuk terus senantiasa bisa melakukan kebaikan. Berbuat baik kepada siapapun, kepada makhluk manapun, dan tentunya diiringi dengan keikhlasan. Karena setiap perbuatan kebaikan tanpa adanya keikhlasan, maka sia-sialah amal tersebut. Mudah-mudahan Allah memberikan taufiknya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimus shalah.